Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Posko Podcast Skanusik Kepo. Ya, baik, untuk sahabat-sahabat yang di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan tetap sehat untuk terus bisa mengikuti acara kami dengan baik sampai nanti selesai. Baik, untuk semua yang ada di rumah, untuk edisi yang kedua ini di posko kami kehadiran tamu yang sangat istimewa. Tentunya beliau adalah tamu yang sangat inspiratif dan tentunya akan memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya di bidang pendidikan. Baik, telah hadir di depan kita semuanya yaitu beliau Bapak Haji Langgeng Budiarso MSI. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya, Pak, sampai saat ini, Pak? Alhamdulillah, sehat wong lemong. Sehat walafiat, insyaallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak Langgeng. Ini sampai detik ini dengan intensitas kegiatan panjenengan yang sangat-sangat padat, masih bisa menyempatkan untuk hadir, Pak, di posko kami yaitu Posko Podcast Skanusik Kepo, Pak. Ini di posko kami yang baru hadir ini. Baik, Pak Haji Langgeng, mungkin gini, Pak, ada peribahasa biasa orang itu mengatakan itu kan, kalau tak kenal maka ada yang bilang maka tak sayang. Tapi bagi saya kok terlalu cepat, Pak. Cukup sayang gitu loh. Maka kita ini kan kalau menurut saya itu sebelum kita kenal tahu lebih jauh maka harus kenal. Karena ada peribahasa lagi, tak kenal maka kenalan, seperti itu, Pak. Monggo saya persilakan Pak Haji Langgeng untuk bisa memberikan keterangan terkait dengan profil keluarga dan mungkin karir di bidang pendidikan. Panjenengan dulu mungkin berawal dari menjadi guru atau kepala sekolah dan mungkin sampai di peringkat yang panjenengan sekarang alami, Pak. Seperti itu. Monggo, Pak Haji Langgeng. Terima kasih Pak Sirot yang selalu menyemangati saya juga untuk selalu bisa hadir di SMK NU 6 Muallimin Waleri atau Skanusik ya. Nama kerennya Skanusik. Mudah-mudahan terus menjadi yang terbaik. Amin. Baik, sahabat Skanusik maupun masyarakat umum di wilayah Waleri, Kabupaten Kendal, Batang dan sekitarnya ini. Jadi sebetulnya untuk jadi pengawas sekolah itu bagi saya adalah satu pengalaman yang unik dan menarik karena tidak terbetik dalam pikiran sebelumnya ketika waktu itu kuliah di IKIP, waktu itu IKIP ya, IKIP yang sekarang jadi UNES, Universitas Negeri Semarang, jurusannya Teknik Mesum, Pak. Mesum, Pak. Itu masuknya singkatan atau memang teknik mesin umum? Oh, mesin umum, iya. Teknik mesin umum. Disingkat jadi mesum itu, Pak. Ya. Tapi nggak lazim ya. Oh, iya. Karena konotasinya jadi tidak bagus. Kami lulus dari teknik mesin umum IKIP Semarang yang waktu itu masih di kampus lama tahun 1987. Masuknya 83, keluar 87. Alhamdulillah. Kemudian karena asli putra daerah Kendal, saya waktu itu SMA-nya di Kendal, SMP-nya di Waleri. Jadi kalau sahabat Skanusik yang sempat mengenyam di SMP 1 Waleri ya, waktu itu belum ada 2, berarti adik kelas saya yang di bawah saya. Kalau yang di atas saya berarti kakak kelas saya. Ya. Akhirnya setelah lulus kembali ke Kendal karena sebagai putra daerah terpanggil. Ya. Waktu itu tadinya ya pengen jadi tentara juga, tapi ya karena itu terbesit lagi. Karena karena keinginan dari pribadi gitu juga ya. Katanya tentara gagah gitu ya. Oh, iya. Atau mungkin dulu
sebelum Pak Langgeng yang seperti sekarang ini, mungkin dulu pernah punya badan yang suspek itu Pak? Iya Pak. Karena sering mungkin fitness atau kegiatan olahraga gitu Pak? Jadi betul Pak, saya itu olahraganya ya sempat kalau di SMP ada karate gitu ya. Oh iya, iya. Ya betul Pak, jadi sempat langsing. Oh iya, betul. Kalau sekarang tetap langgeng. Langgeng ya betul, sesuai dengan namanya. Langsing agengnya. Oh, langsing agengnya, oh iya. Singkatan lagi Pak ya. Alhamdulillah lah, waktu itu lulus SMA di IKIP ya karena punya hobi di musik, main musik. Karena sering tampil jadi kan berupaya untuk semenarik mungkin, terutama di. Jadi ini serius Pak, bisa musik ya? Insya Allah. Bisa musik. Insya Allah. Wah, Bisa. luar biasa, memang multi talent gitu Pak Langgeng ini. Ya sempat ngamen juga. Oh gitu. Ngamennya di hotel. Di hotel, luar biasa ini. Ngamen sama siapa di hotel Pak? Jadi kebetulan waktu itu juga ikut paduan suara di Chandra Kirana, mainnya kan di hotel, di gedung-gedung gitu ya. Lah, kemudian kembali ke Kendal karena merasa terpanggil untuk mengabdi di daerah. Jadi guru. Ya, jadi guru, kemudian daftar jadi guru GTT, guru tidak tetapnya di STM waktu itu masih Harapan Kendal. Oh gitu. Kalau orang Kendal lama nyebutnya STM Gudang Garam. Kok bisa gudang garam Pak? Ini Ya, gimana? karena sebelum jadi sekolah itu ada Gudang Garam Pak. Itu yang sekarang jadi SMP 3 Patebon. Sebelah ya depannya SMA 1 Kendal, Iya, Semanik. Iya. Itu SMP 3 Kendal itu dulu adalah STM Harapan yang dinegrikan jadi STM Negeri Kendal itu dulu Gudang Garam. Oh gudang garam. Ya. Memang tempat menyimpan garam. Oh, gitu ya. Kemudian terjadi tukar guling, dipindah yang STM lama itu adalah ST Kendal yang tempatnya di Purin. Yang sekarang itu menjadi SMK 2. Oh, SMK 2 ya. Itu tukar guling. Kemudian SMP waktu itu ST jadi SMP 4 Kendal. Ya. Tukar menempati di yang sekarang Patebon itu. Oh, iya. Dulunya itu adalah SMP 4 Kendal, tapi karena wilayahnya ikut Patebon menjadi SMP 3. Nah, dari situ berkembang terus mengajar, yang saya ajar tidak main-main anak STM. Yang besarnya lebih besar daripada saya waktu itu. Iya, betul ya. Emang dulu terkenal Pak ya. Di tingkat SMK itu gurunya itu ya muda. Iya. Untuk muridnya sama mudanya. Iya, STM kan sekolah tambeng. STM ini nara tambeng ini Kurang asik, kurang gayeng. orang kaya. Kurang gayeng. Ya. Tapi hebatnya mereka kalau kelahi itu enggak keroyokan. Oh, gitu. Satu-satu kancane dong melilingi. Waktu itu saya guru muda dan sempat mengalami bahwa anak itu tidak boleh kalau keroyokan, kalau berani satu-satu. Karena saya juga masih bujangan waktu itu. Kalau dulu bahasa single Pak ya. Single. Single ya. Gantian ya. Dan alhamdulillah sampai dengan tahun 2002 itu ngajar di SMK 2 Kendal, STM itu yang dinegrikan kemudian menjadi SMK 2 Kendal, kemudian ditugasin menjadi kepala sekolah di SMK 1 Kendal. Yang berarti jadi dari SMK 2 Kendal itu menjadi kepalanya di SMK N1 Kendal. Iya, karena belum ada 3, 4, 5, 6, 7. Oh, gitu. Iya. Pilihannya hanya 2 antara SMK 2 dan SMK 1. Kebetulan yang pensiun SMK 1. Kemudian ditugas sana sampai dengan tahun 2010 alih tugaskan di SMK 4 Kendal yang ngehit dengan nama Skanivo itu. Ya. Itu bagian dari sejarah saya karena dari Skanivo itu muncul ada rekor muri, ada jurusan baru, tata boga dan seterusnya. Di situ tidak lama, hanya sekitar 1 tahun 8 bulan, kemudian ditugasi ke SMK 6. SMK 6. Ya. SMK 6 ya. Papan atas. Papan atas. Oh ya betul. Jadi pangkate munggah. Oh iya. Baline medun. Iya betul. Karena berada di atas sampai itu bukit gunung Pak ya. Iya. Iya betul. Kemudian
Sampai di sana beberapa yang sangat menginspirasi kami karena SMK 6 itu kan sekolahnya kecil, ya seperti sekolah swasta lah. Karena muridnya juga minim, akhirnya kami bersama-sama dengan guru di SMK 6 menjadikan ladang ibadah untuk sekolah dan kemudian bisa terbang, alhamdulillah seperti yang sekarang di SMK 6. Kemudian tahun 2014 diamanati menjadi pengawas karena sudah memasuki tahun masa kerja kepala sekolah ke-12 tahun kan gantian ya. Gantian. Itu terkait periode Pak gitu biasanya. Ya, periode menjadi apa namanya? Kepala sekolah. Iya. Gitu. Jadi waktu diangkat baru umur 38 sehingga pas 12 tahun umur 50 bergantian dengan yang lain sejak tahun 2014 tanggal 3 Februari saya diamanati untuk menjadi pengawas sekolah. Satu di antaranya yang menjadi sekolah binaannya adalah di SMK NU 06. Luar biasa ya. Baik, terima kasih Bapak Langgeng untuk pemaparan profilnya. Baik Pak Langgeng, ini apa terkait dengan yang karir panjenengan di pengawas sekolah? Iya. Berawal dari mungkin dari apa dorongan diri sendiri, ada keinginan untuk memang menjadi pengawas, atau itu sudah menjadi semacam mandat atau amanat dari dinas terkait Pak? Ya. Jadi gini Pak Sirot, untuk pengawas itu kan merupakan jenjang karir tertinggi dari guru. Ya. Jadi guru kemudian meningkat menjadi kepala sekolah, kepala sekolah meningkat menjadi pengawas. Jadi kalau sudah menjadi pengawas itu adalah jabatan fungsional tertinggi dari seorang guru. Ya, tentu saja dengan menyandang sebagai pengawas sekolah banyak hal yang bisa saya ketahui, bisa saya lakukan untuk terus berbagi. Oh gitu Pak. Jadi memang bertahap Pak ya. Tahapannya jadi, memang begitu. Bukan berarti terus pengawas itu harus diri sendiri pengen jadi tapi tanpa proses enggak Pak. Tidak. Nah, itu bertahap ya. Artinya dimulai dari guru, nanti jadi apa diberi amanat untuk menjadi kepala sekolah, baru nanti grade yang paling dan itu juga Pak Sirot. Dan itu tidak ujuk-ujuk gitu ya. Semua melalui tahapan seleksi. Seperti jadi guru waktu itu ya diseleksi, diterima. Kemudian jadi kepala sekolah waktu itu juga diseleksi. Waktu tahun 1999 itu kami seleksinya langsung dari Direktorat PSMK. Waktu itu Dikmenjur waktu itu ya. Jadi dari Jakarta timnya. Jadi seleksinya langsung pusat kalau SMK. Itu dari pusat artinya turun ke lapangan sekolah Pak? Ke provinsi. Oh, ke provinsi ya. Jadi sentralnya di provinsi tapi penyelenggaranya dari pusat. Sehingga ya ada kepuasan tersendiri. Termasuk kemudian jadi pengawas juga ada seleksinya. Saya seleksi pengawas 2 kali. Tempatnya sama Pak? Tempatnya sama di LPMP. Ya, 2 kali. Yang pertama belum berhasil karena dianggap masih kamu masih di sekolah saja dulu gitu ya. Ya, baru yang kedua alhamdulillah berarti sudah expired ini. Sudah waktunya Pak. Gitu. Ya, oke. Pak Langgeng, terkait dengan apa namanya jenjang panjenengan di pengawas Pak. Ini kan tadi sudah diceritakan dari awal panjenengan menjadi guru sehingga terus diberi amanat untuk menjadi kepala sekolah dan akhirnya panjenengan sekarang sampai sekarang gitu menjadi pengawas sekolah. Coba ceritakan pengalaman panjenengan Pak. Mungkin sudah berapa lama menjadi pengawas, termasuk perjalanan panjenengan, terus pengawas nanti juga jenjangnya ada periode tidak seperti ketika menjadi kepala sekolah seperti itu Pak, termasuk mungkin sampai saat ini ada berapa binaan jumlah
sekolah binaan yang panjenengan bimbing sampai saat ini Pak? Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Sirot. Menarik sekali ya. Ya. Tapi mudah-mudahan yang mendengar juga menarik. Iya, semoga Pak. Karena menceritakan diri sendiri itu kadang-kadang kan tidak menarik bagi orang lain. Iya, Tapi betul. mudah-mudahan tugas kepengawasan saya itu sangat terkait dengan sekolah. Iya, Jadi iya. bagaimana dalam upaya ikut membantu sekolah secara profesional menjadi maju. Betul Pak, dan itu tentunya berbagi pengalaman Pak Insya Allah. ya. Jadi awal jenengan kan memang itu bertahap dari 1 ke tingkat 2, 3 jenengan bisa berbagi untuk di sekolah Jadi dengan bina ya. betul Pak. Jadi akhirnya ada sebuah pengakuan bahwa ada pengakuan dosa bagi saya. Dosa apa itu Pak? Artinya kan ketika menjadi guru, menjadi Iya. kepala sekolah, setelah jadi pengawas itu kan tahu ya Oh, kekurangan-kekurangan kepala Oh, sekolah, gitu. Iya, iya. kekurangan-kekurangan ketika saya jadi guru. Lah, Iya, iya. ini kan bagi saya adalah pertaubatan ya dalam tanda kutip. Jadi Iya, ketika tahapan itu saya lalui, Iya. terus kemudian sekarang menjadi pengawas sekolah ini. Iya. Oh berarti saya harus berbagi pada teman-teman, baik kepala sekolah maupun guru. Iya, iya. Oh yang demikian itu nggak bagus gitu ya. Gitu. Apa memang itu diketahui Pak ya? Ini umumnya itu apa memang itu diketahui setelah memang mungkin rata-rata lah di luar sana selain panjenengan apa diketahui juga setelah ini jadi pengawas nih Pak? Kalau kebetulan saya secara berjenjang dari guru, kepala sekolah dan pengawas itu sangat terasa. Oh gitu, iya. Karena dari guru ke kepala sekolah juga pasti punya pengalaman ketika kepala sekolah. Karena begini Mbak, untuk pengawas sekolah itu dulu persyaratannya memang tidak mengharuskan jadi kepala sekolah. Oh, tidak ada syarat Pak. Kecuali ke depan di era Mas Menteri ini, Nadiem ini Mas memang Nadiem, ke depan bahwa pengawas sekolah adalah dari kepala sekolah. Oh gitu Pak ya. Ya, kepala sekolah dari kepala sekolah terbaik gitu ya. Oh, iya. Berarti ini sudah menjadi Pak ya, semacam apa namanya? Harapan Pak. Ini harapan yang ya. disiapkan ada sekolah penggerak ini ya. Oh gitu. Jadi nanti yang jadi pengawas itu ya kepala sekolah, yang betul-betul digerakkan sebagai penggerak gitu ya. Iya betul. Nah, dari situ maka saya katakan tadi, saya ketika waktu itu guru juga bisa jadi pengawas. Saya sementara sudah mengalami kepala sekolah. Barangkali saya bisa melihat kekurangan saya sebagai kepala sekolah waktu itu. Betul, gitu ya. iya. Maka inilah bagi saya adalah pertobatan gitu ya. Kan itu pertobatan ya. Saya kira kok tobat dari apa gitu Pak. Ya emang gitu Pak ya. Ini memang ini uniknya kan gitu Pak. Jadi mungkin bisa dijadikan ketika dalam kehidupan itu sebagai ajang juga muhasabah gitu Pak. Gitu. Untuk introspeksi ya betul. Ya. Karena kalau kita tahu bahwa itu salah, kalau kita diam itu kan dolim Pak ya. Betul. Tidak hanya dengan diri sendiri tapi juga kan gitu ya. Iya betul. Nah, dari situ barangkali ini yang menyemangati saya gitu ya. Kalau ditanya tadi seberapa tahun, ya baru 8 tahun besok Februari. Tapi bagi saya itu waktu yang cukup. Sementara ini untuk berbagi kepada teman-teman, kepala sekolah, guru, ya. Karena itu adalah bagian dari yang harus kami lakukan sebagai pengawas. Jadi kalau ditanya tentang pengalaman-pengalaman yang menarik, sangat banyak sekali pengalaman yang menarik bagi saya. Walaupun mungkin ada kendala Pak. Pasti ada kendala. Tapi kendala itu selalu dapat diatasi dengan semangat, dengan melihat bahwa ketika di sekolah gurunya bisa mengikuti dan bisa menerima apa yang kami sampaikan dan melakukan apa yang dilakukan, itu akhirnya bisa terhibur lah gitu ya. Betul ya. Artinya juga menambah semangat Pak ya. Betul Pak Sirot ya. Jadi kalau ditanya tadi 8 tahun sekolah binaan saya itu berkembang Pak, berkembang biak. Artinya gini Pak, artinya memang ada untuk sekolah binaan itu apakah ada aturan Pak? Misalkan satu pengawas, pengawas itu kemudian diwajibkan nanti punya sekian sekolah binaan atau memang itu tidak ada batasan gitu? Ada Pak. Ada ya. Ada. Minimal itu 7.
7 ya? 7. Hanya 7 Pak? Hanya 7 itu satu pengawas ya? Satu pengawas itu mestinya hanya ditugasi untuk membina 7 minimal 7 sekolah. Iya. Sementara saya tahun ini 19. Jadi sudah dapat bonus 12 sekolah. Gitu. Ya. Nah, karena apa? Karena sekarang meningkat. Kalau dulu hanya kabupaten, Ya. saya pengangkatannya waktu itu masih kabupaten, kemudian sekarang menjadi cabang dinas. Oh, cabang dinas. Itu wilayahnya bisa di Kendal, tambah Batang, dan Pekalongan. Oh, Itu ya. saja sebagian sudah dikurangi dengan adanya pengawas baru. Baik, terima kasih Pak Langgeng terkait dengan pengalaman menjadi pengawas. Ini sudah dipaparkan secara jelas dan tentunya ini mungkin menjadi pengalaman tertentu. Mestinya lebih asik. Mungkin melanglang buana Pak ya. Ini kan dari satu tempat ke tempat lain bahkan sampai sudah di lintas kabupaten Pak Kapten. Baik, terima kasih Pak Langgeng. Baik, satu selanjutnya Pak, terkait dengan pengawas Pak. Ya. Terkait dengan pengawas ini kadang ada yang belum tahu persis tugas pastinya itu sebenarnya pengawas tuh apa toh sebenarnya Pak? Apa hanya mendampingi, membimbing, atau mungkin tadi yang jenengan katakan itu berbagi ilmu dan atau mungkin bisa menjadi sebuah solusi ketika sekolah itu punya masalah-masalah yang seperti tadi jenengan katakan juga. Ya, Pak Sirot, kalau saya menyikapi tugas pokok dan fungsi pengawas itu sebetulnya satu, membantu kepala sekolah menjadikan sekolahnya maju. Oh iya, membantu Pak. Iya, betul. Jadi saya itu adalah pembantu. Ya. Iya. Jadi membantu secara profesional. Ya. Jadi pengawas itu adalah bagaimana membantu kepala sekolah dan guru, karena kalau sekolah itu berarti leading sektor, pucuknya adalah di kepala sekolah. Ya. Penanggung jawabnya di kepala sekolah. Betul. Namanya juga kepala. Ya. Itu bagaimana sekolah itu maju. Sudah, tugas kepala sekolah itu bagaimana sekolahnya maju. Lah, tugas kami para pengawas itu membantu kepala sekolah supaya sekolah binaannya itu maju. Bisa maju. Oh iya. Nah, persoalannya tinggal mau nggak sekolahnya maju. Iya, gitu. betul. Kalau dia mau. Iya. Nah, tetapi sekarang saya turunkan menjadi beberapa tugas pengawas. Yang pertama pasti kami harus menyusun program. Yang kedua, kami melakukan pemantauan 8 SNP, Pak. Pemantauan Terhadap pelaksanaan 8 SNP, Standar Nasional Pendidikan. Ya, betul. Itu ada SKL, ada proses. Ya, betul. Jadi bagaimana guru mengajarnya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Betul. SKL-nya apakah benar bahwa siswanya sudah diarahkan untuk mencapai pada wujud dari SKL, betul. sampai standar kurikulumnya isinya seperti apa, PTK-nya seperti apa, penilaian seperti apa. 8 SNP itu menjadi ranah pengawalan kami. Oh gitu. Itu pemantauan 8 SNP. Kemudian kami juga memberikan bantuan profesional berupa pelatihan, pembimbingan dan pembinaan pada guru dan kepala sekolah. Iya. Jadi jalurnya apa? Supaya sekolahnya maju. Betul. Jadi, lah disinilah yang saya katakan tadi, pertobatan saya itu di sini. Waktu jadi kepala sekolah dulu saya belum sebaik ini yang diharapkan. Dari sinilah, dari 8 SNP ini kemudian menjadi satu bahan yang cukup bagi saya untuk bersama-sama kepala sekolah dan guru. Iya, betul lah. Walaupun ada hal yang menarik juga, Pak, karena ketika yang namanya sekolah menyenangkan itu, mungkin teman-teman juga patut untuk menyikapi ya. Waktu saya jadi guru, sekolah saya ke anak-anak itu sudah saya suruh bawa radio waktu itu tahun 93, 94, 96 itu mereka bawa radio.
Itu untuk apa, Pak? Kebetulan saya di STM tapi kebetulan ngajarnya kewirausahaan. Oh, perusahaan. Ya, Oh, kemudian mereka mengamati secara kelompok ya. radio mereka miliki, kemudian mengamati tentang iklan. Jadi waktu itu Oh, iya betul analisis iklan. Ya. Tentang segmen dan seterusnya, kemudian ada nilai-nilai bisnis di situ, usaha di situ dan seterusnya, termasuk bagaimana membuat branding. Waktu itu sudah di kami sudah diajarkan itu. Dan saya sudah pakai dasi, Pak. Yang lain belum berani pakai dasi, saya ngajar sudah pakai dasi. Betul. Dan bahkan itu brand-brand itu sudah diterapkan, Pak ya. Yang Alhamdulillah dan sekarang seperti itu. Ternyata sejarah tidak mengingkari dari usaha ya. Iya betul. Baik, ya. Jadi, terima kasih Pak Langgeng ya, ini pemeran yang luar biasa Pak. Ini juga pengalaman bagi kami Pak. Artinya ini sharing yang sangat luar biasa. Insyaallah. Apalagi jenengan ini sudah menjabat sebagai pengawas nih, tentunya kan kami yakin lah. Artinya memang termasuk juga di Skanusik ini kan butuh Pak pengalaman seperti itu. Artinya tentunya untuk kemajuan di sekolah yang kita kita ayai bersama ini. Baik Pak Langgeng, mungkin terkait masih dengan pengawas Pak. Iya. Ini sebelumnya saya mau tanya Pak. Iya. Dari berdirinya SMK NU 06 Mualimin Dewleri ini dulu langsung di pengawasan panjenengan kalau tidak salah ya. Yang dulu dimulai dari kepala sekolah Pak Haji Edi Mulyoto gitu. Iya. Baik Pak, terkait dengan itu Pak. Jadi jenengan itu berarti dari mulai tahun 2013 2004. Enggak, yang di ini, yang menjadi pengawas di ini Pak, di Skanusik khususnya. Di SMK saya ditugasi 2014. 14 ya. Baik Pak, dari 2014 Pak, ini selama jenengan menjadi pengawas di SMK NU 06 Mualimin, tentunya ini pasti jenengan juga sudah tahu lah, artinya track recordnya dari awal hingga mungkin saat ini, yang tentunya ini sudah menjadi juga ikut di SMK PK Pak, Pusat Keunggulan. Nah ini coba ceritakan Pak, menurut Bapak apakah di SMK 06 Mualimin Dewleri ini, apakah menurut Bapak ini sudah melewati atau sudah mewujudkan perkembangan yang sangat baik, signifikan, atau mungkin hanya biasa-biasa saja atau gimana? Bahkan ini kan jenengan sudah tahu di SMK 06 Mualimin juga alhamdulillah di tahun ini bisa ikut di SMK Pusat Keunggulan. Gitu Pak. Pak Sirat, jadi kalau boleh saya memberikan apresiasi gitu ya. Gitu. Karena yang ditanya adalah perkembangan dari awal sampai sekarang gitu ya. Iya. Kalau saya boleh berikan bintang 5. Terima kasih Pak. Alhamdulillah baik. Bintang 5. Menyikapinya begini, karena kalau ditarik mundur 8 tahun yang lalu kurang lebih, seperti apa SMK NU 06 Mualimin Dewleri itu dari pertama bejinya Pak ya. Saya mau nyari ruang kepala sekolah saja sampai tersasar di toilet gitu. Oh gitu. Karena saking primpennya. Oh iya. Jadi artinya perkembangan dari tahun ke tahun baik fisik sarana prasarana, guru, kemudian dari tata kelolanya semakin meningkat. Saya katakan bintang 5 itu adalah entalpinya. Oh iya. Artinya kalau sudah bintang 5 berarti kan berhenti, bukan. Artinya kalau dari tahun 2014 sampai ke menjelang tahun 2022 kan hampir 8 tahun, itu terjadi peningkatan yang luar biasa. Nah, yang demikian ini ada sisi positif, bisa juga bisa negatif. Iya, betul. Kalau kita sudah merasa puas dengan apa yang sudah diraih, akan menjadi negatif. Iya, betul ya. Untuk itu saya apresiasi bintang 5 itu, tapi kita harus melihat ternyata di luar itu banyak sekolah yang bisa saat ini lebih dari SMK NU 06 Mualimin Dewleri. Betul, itulah yang harus berpikir dan termotivasi untuk selalu meningkatkan kualitas.
menarik memang di SMKN 06 ini tadi pagi sempat saya juga diskusi dengan Pak Budi, Kepala Sekolah, Pak Agus, kemudian Pak Fajar yang menangani IT. Ini luar biasa karena bagaimanapun sekarang dunianya adalah dunia IT. Iya, digital Pak. Digital lah. Nah ini menarik sekali. Terus kita tingkatkan, ya. Jangan sampai merasa puas dulu. Kepuasan yang sesaat justru akan menjadikan kita mundur. Betul Pak, ya. Jadi luar biasa Pak, SMK NU6 ini luar biasa. Yang dulu nempel-nempel sekarang sudah. Iya baik. Terima kasih banyak Pak Langgeng gitu ya ya. untuk penilaian di SMK NU6 ini. Artinya memang mungkin saya juga merasakan Pak. Juga saya masuk di periode Pak Haji Edi. Jadi ada transisi Pak. Jadi setelah di Pak Edi terus sekarang mungkin di Pak Budi. Alhamdulillah ada perkembangan yang baik. Dan tentunya saya juga melihat sendiri. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih Pak atas bimbingan, pendampingannya di sekolah kami di SMK NU6 Alimin ini. Baik Pak Haji Langgeng, ini untuk yang terakhir Pak, mungkin nanti biar pemirsa untuk anak-anak mungkin juga yang terutama dari guru-guru kita Pak. Ya. Artinya untuk mensikapi Pak setelah kita sudah ikut di program SMKPK ini Pak. Ya. Jadi nanti bagaimana langkahnya, nanti kedepannya bagaimana untuk tadi sepertinya tidak mudah puas itu Pak. Kalau puas kan sempat berhenti dan akan berhenti, artinya tidak bisa maju kan seperti itu, hanya mengandalkan kita sudah ikut program yang inilah. Monggo Pak, coba mungkin ada motivasi Pak dari panjenengan terkait program yang sudah berjalan di SMK LU6 ini untuk kedepannya Pak. Ya, terima kasih Pak Sirot. Saya hanya berdasarkan pengalaman saja bahwa satu prinsip kita untuk selalu berkualitas itu adalah menuntaskan apa yang sudah kita mulai. Finish have your start. Jadi kalau kita sudah memulai, kita tuntaskan. Barangkali nanti akan ada halangan-halangan, tantangan-tantangan. Itu adalah bagian dari sejarah. Iya, betul. Dan untuk itu prinsip kita sama, sulit. Itu bukan berarti tidak bisa. Kalau kita sudah berpikir sulit berarti tidak bisa, berarti tetap ada kebisaan. Dari situlah dari SMKPK ini sangat kami berharap kita tidak hanya berubah casingnya saja. Kita tidak hanya berubah fisiknya saja, tetapi rohnya mari kita bangun, rohnya mari kita perkuat, kita tumbuhkan karakter-karakter yang berkualitas, soft skill, hard skill itu bagian yang sangat dibutuhkan oleh industri. Dan Bapak Ibu guru, mari kita bersama-sama bersama kepala sekolah sekali lagi bagaimana SMK 06 Mu'allimin Unair ini maju, semakin maju. Ya, baik, terima kasih Pak Langgeng yang sudah hadir di posko kami Pak di podcast Kanusik Kepo sekali lagi Pak. Ya. Baik, ini karena melihat intensitas kegiatan Pak Haji Langgeng yang begitu padat. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak sama-sama, Pak sudah bisa mampir di posko kami Pak. Semoga jenengan tetap sehat, amin. diberikan umur panjang, terus bisa membimbing terutama di sekolah kami ini di SMK NU06 Mu'allimin ya. Amin. Baik Pak Langgeng ya. Ini untuk yang terakhir Pak. Mungkin jenengan sudah tahu lah untuk slogan ya. Ini slogan ini biar untuk bisa semangat lagi nanti di di baik guru-guru, nanti ini Bapak Ibu guru, nanti ada siswa dan siswi. Ini kita slogan Pak, slogan yang terakhir ini untuk SMK ya. Biasanya kan itu kan SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Nanti baru kita juga ada slogan yang dari SMK sendiri, yaitu Kanusik Jaya gitu. Siap Pak? Siap. Ya, kita bareng-bareng yuk untuk memberikan slogan ini biar kita lebih semangat dalam menjalankan aktivitas pendidikan di SMK NU06 Mu'allimin. Baik, sudah siap Pak Langgeng ya? Siap. Baik. Ayo kita untuk bisa memberikan slogan ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Sekali lagi untuk yang slogan sekolah, Kanusik Jaya. Baik, terima kasih sekali ya untuk Pak Langgeng sudah hadir di SMK kami. Sama-sama Pak. Pak Langgeng, sekali lagi terima kasih banyak.
Dan semoga nanti untuk di event berikutnya Insyaallah. dengan ada waktu dan bisa berbagi lagi di Insyaallah. Skanusik Jaya ini Pak. Insyaallah. Baik, terima kasih banyak. Dan untuk sahabat yang di rumah, jangan lupa lihat di channel kami, yaitu di channel YouTube di @skanusik Jaya sekalian, dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komennya untuk di podcast kami, yaitu di podcast Skanusik Kepo seperti itu. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini, terutama untuk Pak Haji Langgeng. Sekali lagi terima kasih Pak sudah menempatkan di tempat kami, dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Dan untuk saat ini saya cuma sekian. Terima kasih, semoga tetap sehat, bisa mengikuti untuk edisi berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.